Mukadimah taklim kita hari ini judul agak serem, sebetulnya biasa saja. Lajunab arutahi tajal qarin yatajawab. Enggak ada arwah gentayangan ya, yang ada korin gentayangan. Ya. Salah satu yang perlu kita pahami perkaranya bukan ruhnya, korinnya, karena itu yang sering ganggu. Ya. Kembaran kita ada di Quran, nanti kita bahas. Semua yang disampaikan di sini menyenek dari Quran. Ya. Nggak mungkinlah agama itu tidak mentakwil. Semua agama harus ditakwil melalui hadis dan Quran. Nggak bisa melalui akal. Terkait dengan terapi kesehatan sufistik, tentu dengan sanadnya. Al-laila suhabi usufiyatu. Ya. Juga kategorinya amalan torekot, tasyawuf, dan tibun nabawi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdan mustaqirin hamdan yu'ansi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita taklim seperti biasa, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti sama-sama hadirin, lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahara zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir satar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah syolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa muhsinin, wabil khusus hadiri al-madi kalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa dalam taklim ini bermanfaat dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat iradahnya dan rahmatnya kita masih diberi waktu yang alhamdulillah bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah ikhwan akhwat jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, mengaji secara langsung, maupun yang mengaji secara live melalui medsos ya, karena tersiar keluar. Semuanya rahimakumullah, pasti rahmati Allah. Hari ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tentang terapi sufistik bab laish guna huruf taji tajal qarin tajawal, yang artinya jangan salah persepsi, nggak ada arwah gentayangan atau roh gentayangan, nggak ada itu. Yang ada adalah kembaran kita yang disebut qarin gentayangan. Jadi manusia itu walaupun hidup bisa gentayangan, mati juga bisa gentayangan kembarannya ya. Bukan rohnya, roh balik ke awal. Hewan yang marah makamullah di dalam Al-Quran. Tentunya kita dasari dulu sebagai dasar dan sumber ajaran Islam. Kita banyak temui ayat-ayat yang berhubungan dengan ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup, kebahagiaan jiwa sebagai hal yang prinsipil. Kita hidup ini ingin tenang, ingin bahagia kan? Prinsipil itu juga termasuk kesehatan pada diri antum semuanya. Ini ada ayat-ayatnya, termaktub salah satunya di Quran surat Al-Qasas. Kalau ada angka 7 itu amalkan, baik lahir maupun batin. Jadi ayatnya 77. Al-Qasas ayat 77 dibaca ikhwan. Kita dasari itu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wabtaqi bima ataqallah. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan,
Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baik kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ingin tenang hidup, ingin bahagia hidup, ingin tak mudah kerasukan, ingin tidak galau. Poinnya satu, amanah biasa saja, ya. Doa, taubat, tunggu dulu, Pak. Introspeksi dulu. Kalau ingin tenang hidup, ingin bahagia hidup, kata Allah. Apa namanya? Cari amalan akhirat. Ya, betul. Itu kan. Kemudian jangan lupakan dunia. Oh, akhirnya jadi suki nih kita kan tenang gitu. Nggak tahu dunia. Salah. Ya, salah. Ya. Kemudian berbuat baik ke siapa? Bukan orang tua saja, bukan saudara saja, orang lain berprasangka baik. Apapun yang dilihat dalam hati berprasangka baik, walaupun orang itu berbuat dolim. Apa tuh? Husnuzan atau syuudzon? Itu dulu poinnya. Ya. Jadi itu termasuk berbuat baik dalam hati ini, berbuat baik kepada orang lain. Maka untuk tenang hidupnya. Karena ini Allah juga berbuat baik kepada 60, Pak. Allah ingin orang tak sholat tapi dikasih rezeki juga kan? Betul kan? Ya. Allah itu berbuat baik kepadamu dan jangan kamu berbuat kerusakan yang terakhir, merusak dunia. Apa sih kira-kira? Pak, ini seperti ini. Kalau ingin tenang hidup, ini seperti ini. Kamu buang sampah ke sungai, itu udah merusak dunia, bukan ambil emas saja. Ya, betul ya. Nah itu sendiri kita tidak sadar kan. Hal-hal seperti makanya insya Allah itu amalan kecil bisa amalan mulia loh. Ya, jangan rusak gitu. Ya. Dunia itu milik Allah. Ya. Insya Allah antum jauh dari sakit, bisa tenang, kuat dalam masalah kehidupan. Jadi poinnya untuk bisa tenang itu kadang-kadang kita salah persepsi dengan amalan-amalan yang kuat. Padahal amalan yang paling banyak itu tadi. Firman juga agak lebih dalam ya. An-Nahl 97 terkait 9 dan 7. 97 dibaca Iwan. Mana mila syariat. An-Nahl. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini kita hasilnya kayaknya seperti ini. Kita harus paham bajik bijaksana ada kaitannya dengan adil dan beradab. Nah,
Bijaksana itu depannya ya. Adil. Adil itu nggak sama. Ya. Adil itu sesuai dengan tuntunan apa kebutuhan orang itu. Ya. Antum kalau bijaksana atau baik dalam hidup itu, insya Allah antum akan diberikan kehidupan yang betul-betul baik. Ya, insya Allah. Jadi amalannya amalan biasa ya. Nah, hidup tenang itu jangan dulu berzikir bro. Kalau kita nggak bijaksana, ya. Terus kalau kita merusak dunia, percuma aja nggak akan dapat tenang. Ya. Nah, jadi intinya baik itu begini. Kebajikan adalah hadiah, bisa jadi hadiah atau sifat tertentu yang dianggap baik, sehingga dijadikan salah satu studi keutamaan. Salah satu sikap adab berbudi pekerti. Umpamanya begini, antum datang ke majelis, apa dulu salam, senyum itu tidak sama. Enggak sujud dulu. Apalagi mengenalkan level kecil itu. Jadi itu salah satu adab. Jangan merasa besar. Kalau ingin hidup antum ditolong Tuhan baik. Ya. Nah, itu tolak ukur bisa dinilai loh orang-orang itu. Ya. Sudah itu tolak ukur yang tinggi mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah. Salah satunya itu ingin tahu lebih tinggi lagi gimana supaya hidup antum tenang, bahagia. Ya. Itu dalam konsep syariat dulu ya. Nanti ada amalan. Tapi tidak bisa ditinggalkan konsep ini. Al-Imran udah naik lagi nih. Baca 164 surat ayat 3. Watakum minkum, tolong baca. Itu tahapan tuh, hidup tenang tuh. Makin naik maqamat kita, makin naik derajat kita, makin tinggi ketenangan kita. Ya. Al-Imran 164. Ini terkait hukum-hukum prinsip ya. Satu prinsipnya satu, tauhid. Dua prinsipnya itu kuat. Kayak bungkus bahasa kuat. Keempat ada pengadilan untuk hal-hal dunia ini semua dari Allah. Itu konsep mutlaknya dalam ayat, bukan kolektif. Tolong dibaca. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini antum ingin beruntung gitu, ingin ketenangan tinggi, nasihatin orang. Jadi berdakwah, ini naik kan? Ya. Jadi ada 3 tahapan perintah kalau ingin tenang, ingin bahagia. Itu 3 tahapannya. Semua di firman Allah itu. Konsep 1, 2, 3. Jangan merusak. Sudah itu beradab. Sudah itu jadikan pendakwah. Ya, ini jelek, ini buruk. Karena kalau nggak mau berat pendakwah itu. Ya, bukan dakwahnya di masjid ya. Kalau masjid dapat 250.000 keluar nggak tanggung jawab. Di sini kayak gitu. Kita nasihatin antum keluar dari sini tanggung jawab tuh. Awas kalau buat jahat. Itu prinsip tasawuf, prinsip rekod. Jadi ada ikatan, karena ada bagian. Yang terakhir baru boleh masuk amalan ini. Kalau yang tadi tidak diamalkan, antum tetap beramal bahagia, nggak bisa mengamalkan yang terakhir ini. Kata Allah amalan terakhir ini untuk bisa tenang yang pada puncak, kebahagiaan pada puncak. Ya. Allah berfirman di Arab ayat 28 gitu kan. Alladzina amanu, orang yang beriman ya.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayo, sekarang udah paham. Ternyata orang berpikir kok nggak tenang juga, masih galau juga. Apa persoalannya? Karena kita masih sering merusak, betul kan? Belum beradab, nggak jaga silaturahim, berprasangka buruk, percuma zikir. Nanti nonton pula zikir, koyak-koyak zikirnya katanya. Ya, jadi tenang. Ternyata zikir menjadi tenang itu kalau kita sudah mengamalkan di atasnya. Itu ya, iya kan? Sekarang kaitan dengan takut. Kita sudah tenang nih, sudah bahagia hidup, masalah kuat. Tapi kita takut. Masa sama gelap takut, sama jin takut? Apa? Apa kata Allah? Mesti gimana? Nah, ini kan ada tadi. Ada di belakang gitu. Antum udah zikir kuat, sholat bagus, nggak merusak, masih takut juga? Bohongan doang katanya. Ada pula cuma antum yang takut sama jin, boco. Manusia mulia itu adalah manusia kan? Jin nggak membunuh bro. Untung sama Tuhan ditutup. Kalau dilihatin antum nggak bisa hidup. Jin itu panjang, padat. Korin juga ada di manusia itu. Siapa yang takut hal itu coba baca Al-Araf 35. Udah tenang, gak takut, di Al-Araf 35. Coba baca. Ya banyak azan. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini kalau dakwah, ya kalau tidak berdakwah untuk hari itu nggak ada remnya. Jadi ada koma titik, ada makro jadi gini. Wahai anak cucu Adam, koma gitu. Jadi susah nangkepnya gitu. Coba renungkan, jadi tenang ya. Jika datang kepadamu rasul-rasul itu kalau di kalangan kita nabi kan, penasehat wali Allah dari kalanganmu kan, ya. Siapa aja ulama yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, siapapun yang bertakwa ikuti, takut dengan ayat itu, sudah itu lakukan kebaikan, ya. Tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kalau mengikuti nasihat itu di Quran, nggak ada takut dan tidak bisa sedih. Kan di Al-Baqarah Allah berfirman di ayat 15 ya, membaca yang 15 dulu ya. Allahu yasta'dzi'u bihim wa ya'muru fi tughyanihim ya'maluhun. Jadi jangan dimakan ayat Allah, ya. Jangan disepelekan. Allah akan membalas olok-olokan mereka, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka dan ketakutan mereka. Coba kalau ini paham ayat ini supaya jangan takut, pahami ayat sebelumnya Al-Baqarah 14 juga ada. 14.
Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas perolok-olokan mereka. Nah, ya. Dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam ketakutan, kesesaatan mereka. Karena kita sering bohong. Di sini ada korin di kamu loh. Hati-hati loh. Nggak percaya. Bisa saya tunjukkan. Diolok-olok, dari itu cuek. Yakin itu mana? Itu cuek, itu ayat berita Allah. Susah untuk hidup. Hati-hati ini bukan omongan ulama. Ya, semua ayat Quran loh. Ya. Jadi apa yang diperintahkan Allah, apa yang sudah ditunjuki Allah ikuti. Ya. Ikuti supaya hidup antum itu tenang, bahagia, kan gitu. Mengapa nggak nyentuh? Penegasan terakhir ya. Banyak ayat ini. Gimana sih hidup tenang, gimana hidup bahagia, gimana hidup nggak susah ya. Gimana jomblo tapi kita bahagia gitu kan. Jomblo bahagia, belum kerja bahagia, tenang aja ya gitu ya. Ikhlas saja ya. Allah berfirman di Arab nih ya. Bukan di Arab nih. Allah berfirman di Quran surat ini nih, kalau nggak salah apa penutup 4 ayatnya juga apa. Wa hadirin lakas. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang nurunin tenang, bahagia Allah ya. Tapi syaratnya apa Pak? Jangan rusak bumi, ya. Bijaksana, beradab, zikir, ingat Allah. Ya. Maka Allah menurunkan ketenangan itu. Ya. Kenapa ayat tenang itu dikaitkan dengan milik Allah bala tentara langit dan bumi? Enggak ada takut dengan bala tentara Allah yang lainnya. Setuju? Setuju, betul. Jadi runutnya itu semua Quran kan? Ya. Jadi asbabun nuzul Quran itu begitu mengamalkannya. Sampai di sini antum semua udah paham amalannya kan? Ya, udah paham ya. Pertama, amalan syariat kalau ingin tenang. Misalnya gini, antum galau, antum takut gak ada duit, gak ada kerja. Tolong silaturahim jaga, berbuat baik, beradab. Jangan kepada orang yang arti kata dia berbuat karena buat baik kita buat baik. Jangan. Berbuat baik aja semua. Ya. Sudah itu tolong banyak zikir. Ya. Sudah itu lagi apa? Ketentuan lainnya sudah banyak zikir. Apalagi tadi sudah disebutkan di Quran. Nah. Allah yang ini itikad, Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati antum dan menghilangkan takut, termasuk tentara-tentara Allah yang lain tidak akan menjolimi antum. Sampai ya.
Itu konsep runut kaji amalan Quran yang harus antum amalkan. Jadi kalau teori di luar, kita ingin tenang, ingin bahagia, aneh-aneh amalannya ya. Betul kan? Padahal di Quran amalannya sederhana aja ya. Nah, masih banyak yang nggak tenang nggak? Masih baru memerlukan dokter. Memerlukan dokter. Ya. Kalau masih sakit kan memerlukan dokter. Dalam ilmu tasawuf, kita harus terapi konseling sofistik. Kalau udah melakukan itu nggak tenang juga, berarti ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Terapi ketenangan, terapi kebahagiaan, terutama dalam sisi fisik jiwa. Ini koridornya di tasawuf. Ya. Tapi yang ditorekotkan. Jadi tasawuf itu teori ruhani. Kalau tidak diamalkan, tidak ditorekotkan melalui jalannya, maka percuma jadi teori aja itu. Iya kan? Jadi tasawuf itu harus jalan dengan torekot. Duduk. Torekot artinya jalan. Torekot itu yang paling tinggi adalah apa sih? Jalan yang paling tinggi, sholat. Jadi semua antum ini bertorekot. Sholat itu torekot, jalan menuju Allah, betul kan? Nah, jadi udah paham ya? Jangan aneh-aneh. Nah, kalau torekot secara khusus ada metode itu terkait dengan pembersihan. Ada Satarian, Naksabandi, semua sama. Intinya jalan menuju kepada Allah. Tapi yang tertinggi puncaknya adalah sholat. Ya. Jadi terapi dalam konseling sofistik adalah sebagai berikut. Kita harus pahami biang keladinya hidup antum nggak tenang. Kira-kira apa biang keladinya? Halo, jawab, interaksi aja. Korin itu biang keladinya. Apa? Korin. Setuju nggak? Biang keladinya bukan karena miskin, bukan karena bodoh, hidup antum nggak tenang, bukan karena ada duit, bukan karena jomblo. Biang keladi hidup antum nggak tenang adalah korin. Nah, jadi poinnya diperpendek dulu ya. Paham ya? Nah, sekali lagi, yakin nggak kalau biang keladi hidup antum nggak tenang, nggak bahagia itu korin? Yakin? Enggak, interaksi. Yakin nggak? Ini kata Allah loh. Yakin ya? Nah, kita bahas. Ini supaya bisa diterapi itu. Korin itu yang diterapi. Masing-masing orang ada kembaran loh. Nah, jadi kita kan menyimpulkan kaji yang banyak banyak teorinya, bahagia itu gimana ini gimana. Menurut Quran, yang kita mesti simpulkan pahami korin itu. Ya, udah sampai keluar antum udah bisa dipendakwah loh. Itu garis besarnya. Maka disebut tibun nabawi. Mengobati kejiwaan baik itu lahir secara fisik, secara tuntunan Nabi. Ya. Biang keladi hidup antum gak bahagia, tenang itu bukan karena gak kerja, gak ada duit, korin. Nah, gak enak ngajinya nih. Jadi kalau besok ada yang galau juga karena gak kerja, karena gak punya istri, gak punya pacar, dimarahin orang dong cikuy loh. Setuju gak? Ya gitu ya. Nah, korin kita bahas. Korin itu makhluk jin. Jadi yang namanya korin, apa itu korin? Korin bisa dibahasakan sebagai makhluk, bahasa kerennya ya astral. Nah, orang sekarang nyebutnya makhluk astral. Ya, kata orang spiritualis zaman sekarang ya dikeren-kerenin gitu ya. Jadi kurang bijaksana deh kalau antum menyebut astral. Udah korin aja ya. Iya. Siapa korin? Bisa aja gitu, makhluk astral ya. Korin istilah yang digunakan untuk menyebut jin golongan setan. Korin juga bisa diistilahkan malaikat. Karena pada manusia ada pendamping. Arti korin pendamping. Jadi korin jangan dibahas ke jin aja. Korin bisa positif, korin bisa negatif.
Duduk ya. Yang mendampingi setiap manusia sejak lahir hingga antum qaid ajal. Itu ngikut. Jadi di badan antum ada jin, ada malaikat. Ya, jumlahnya berapa? Wallahu alam. Tergantung kalau antum memanggil kejahatan lagi, nempel lagi. Makhluk loh, berupa makhluk, bukan sifat loh. Makhluk loh. Makanya banyak kan mayir yang ini ya, korinnya ya. Oh iya, ada 7, ada sampai ada 6 gitu. Canggih mana bisa melihat korin 6. Doh, itu 6 nama iringinya dong katanya. Apa tuh lah tempangnya kan. Ya, gitu. Jadi kan ada yang ngiringi gitu ya. Apakah ini diterangkan, dikeluarkan? Diterangkan. Nah, di sini yang mesti anda dulukan. Jadi korin positif, korin negatif, kedua makhluk ciptaan Allah. Ya. Jin kan ciptaan Allah, malaikat juga ciptaan Allah. Disebut sebagai kembaran setiap manusia satu-satu. Jadi ditanya, pada tubuh manusia nempel makhluk lain di tubuh berapa? 3. Ada malaikat, ada jin, ada jiwa manusia. Duduk. Jadi antum gak bisa sebut sendiri. Kalau sudah berkeluarga, amanah makhluknya. Siapa? Susukmu, istri. Jadi kalau misalnya manusia sempurna itu belum punya amanah, belum sempurna, 3 cuman. Kalau udah ada istri, 4. Jadi duduk dia. Duduk gak? Nah, siapa yang jomblo? Gitu. Belum sempurna tuh. Sempurnanya agama adalah nikah. Betul? Cocok? Iya kan? Banyak nih yang belum sempurna. Ini belum sempurna nih. Belum sempurna. Belum insan kamil. Ya nggak apa-apa. Nanti ada saatnya sempurnakan. Nah, sampai mati nggak sempurna kan kacau nanti kan. Ini udah tinggi juga nggak sempurna juga. Paksa. Gitu. Nikah itu kan agama. Nggak enak aja dia. Kan bener itu. Ya. Jadi jin korin itu sifatnya setan. Jadi kalau ditanya setan itu sifat. Asifatun. Ya. Pada manusia ada sifat setan? Ada. Ada sifat malaikat? Ada. Iya kan? Karena ada yang mempengaruhi. Coba antum sekarang ketemu duit 1 miliar gede banget ya. 1 juta aja di jalan. 2 tuh bisikan ngomong. Betul? Yakin? Kalau pacaran deh, 2 bisikan ngomong. Pegang dong. Jangan nggak muhrim, pegang dong. Jangan muhrim. Itu buktinya ada 2 bisikan. Ya, waswisu, visiudorinas apa waswisu malakuti. Itu ujian. Jadi gitu. Jadi bohong deh. Kalau masa ada orang marah pada diri antum ada jin, masa marah? Udah kodratnya begitu kok. Ya. Kok karena ada di diri antum jadi takut sama jin, aneh gak? Beol ngikut jin, tidur ngikut jin, sholat pun ngikut jin. Kok jadi takut sama jin? Udah nggak ngaji sini deh. Bingung kan dong? Tiap hari ngikutin. Jadi kalau tanya ada jin berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 jin loh ikut ngaji itu. Makanya ngaji itu sering dibisikin, udah pulang lah mau banan doang, ada itu korin tuh. Betul kan? Kan benar itu. Udah jangan dengerin kaji, main HP aja lah katanya. Lah, korin itu. Iya benar, nggak apa-apa dia jangan tersinggung ya. Ini kan jelas-jelas kan ngajinya kan, supaya gampang nerimanya kan gitu ya. Makanya jangan dipermudah, itu susah loh nundukin korin loh. Kecuali Nabi bisa mengislamkan korin. Betul? Tuh. Allah menyebutnya kembaran manusia ada 3, ada 2, ya malaikat dan jin. Nah, jin korin setan yang bertugas menyesatkan manusia dengan izin Allah. Allah ngizinin korin.
Malaikat diizinkan Allah membuat baik. Jadi kalau antum meminta kepada Allah, jangan minta izin Allah, minta ridho Allah, naikin. Orang kafir kalau Allah ngizinin bisa kaya, bisa, tapi tetap tidak ridho. Jadi kalau mau nikah yang diminta bukan izin Allah. Masih ada jemaah dulu, ya Allah izinin saya nikah. Padahal nggak itu tuntunannya. Ya Allah ridhoi saya nikah. Ya Allah ridhoi saya dapat kerja. Maka tadi doanya apa? Ilahi anta maksudi warid dokamat lubi. Betul kan? Pakai itu. Jadi kita amanahnya sudah di atas. Ya, nah tuh ya. Jadi jelas di situ. Allah ngizinin jin korin untuk menyesatkan kita. Tapi Allah nggak ridho. Allah ngizinin malaikat untuk menyuruh kebaikan, Allah ridho. Mau pilih mana? Mau pilih bisikan malaikat atau bisikan korin? Kalau antum sering berdoa ridho, maka sifat ridho malaikat tuh nempel, korin nyingkir. Itu amalan makrifat. Sampai nggak? Sampai. Udah paham tuh? Talongsong lu ngece tadi itu. Itu kuncinya ya. Ia bertugas korin itu mengajak pada kemungkaran dan mencegah amar ma'ruf. Malaikat meninggalkan kemungkaran, menyuruh amar ma'ruf. Sama. Dasarnya mana doang? Orang sekarang dasar dalilnya mana doang? Oke. Al-Baqarah ayat 286 baca. Itu dia dasarnya. Yang disampaikan Anu itu dasarnya. Bukan kata Anu ya. Kata Allah. La yukallifullahu nafsan لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayo amalannya gimana? Menundukkan korin. Ayo. Udah ya. Amalannya.
Masa nundukin korin dibakar sama istighfar ayat Yasin? Ngaco, kemana nih ngelarinya nih? Udah, di Al-Baqarah tuh amalannya. Kalau antum sudah berbuat salah, segera baca doa tadi. Duduk. Sampai karena kita lalai. Dan benar itu, demi Allah benar. Jadi tahu kita, perintah itu tahu, itu gunanya taklim. Kalau antum sudah megang-megang nggak muhrim, kan kalah itu bisikan malaikat udah ada ya. Selesai istighfar, berwudu, baca doa tadi. Besok nggak ulang lagi deh. Udah itu kita cerai, kami putus tuh cewek tuh. Galau pula untuk ngaco nih. Ya, ayo. Itu amalannya. Tadi kan itu amalannya, jelas ya. Semua amalan tadi, apa kata yang dulu, apa kata ulama, apa kata hadis, semuanya dari Allah. Yakin? Kalau dari Allah, yakin benar? Betul? Kalau nggak diamalin, siapa yang jahdun? Antum yang jahdun. Udah, gampang ya amalannya ya. Tuntas ya. Manusia pasti salah. Karena ada korin. Kalau masuk korin, Allah Maha Penyayang. Pakai doa Al-Baqarah tadi. Itu aja poinnya. Jangan pakai macam-macam istighfar dulu ya. Istighfar ya Allah. Udah keren pulang, udah selesai kayak gitu. Nggak bunuh korin kayak gitu deh. Tapi nggak bisa terbunuh. Ya, pasti kita buat salah kan? Iya kan? Seulama apapun juga kecuali Nabi maksum. Kita nggak masuk. Jadi doa yang diucapkan supaya kita hidup tenang dalam segala cobaan karena kita sudah berbuat salah, kembali tenang. Afdolnya Rabbana terakhir kaumil kafirin. Duduk ya. Itu aja doanya. Doa tadi diawali dengan tobat. Tahu tobat? Tobat 100 itu Nabi. Antum dikasih keringanan. 100 menjadi satu tarikan. Namanya Syaidul Istighfar. Pernah dengar? Baca Syaidul Istighfar itu sama dengan 100 tobat. Kemudian baca Al-Baqarah, doa yang ada di Al-Baqarah. Quran surat 286. Duduk. Kalau antum berbuat salah, berarti insya Allah ditenangkan hati antum, diluruskan hati antum. Amalin itu. Ada pertanyaan sampai sini? Itu sasarannya ke koren yang ngebisikin jelek tadi. Paham ya? Paham kan? Lanjut. Yang namanya makhluk yang bersifat setan, makhluk, kita juga makhluk. Jin makhluk, tapi sifatnya setan. Malaikat makhluk, tapi sifatnya tidak setan. Manusia sempurna, ada setannya, ada malaikatnya sifatnya, betul? Maka jadi sempurna. Duduk. Nah, yang namanya makhluk yang bersifat setan, ini setan ya, yang bersifat setan aja ya, menjanjikan kefakiran untuk manusia. Fakir itu fakir, miskin, susah, galau, itu fakir. Bisikan itu, jadi korin bisikin itu. Gini, ambo ala S2 selesai, ambo ala S1 selesai. Ya. Kalau ndak karajo antum udah dapat PT. Itu bisikannya. Oh, kalau awak ndak kawin, awak kok harus salinan kayu, janda kayu lah, ndak ada gitu. Itu bisikan kok, gitu. Jadi harus tahu mana bisikannya, gitulah. Agak vulgar ngajinya, tapi kan supaya jelas ya. Maksudnya paham ya. Anu nggak ingin ngaji yang klenik-klenik deh, ya. Itu pengertian korin. Itu udah tahu. Oh ini si korin nih, gitu ya. Ya, kalau antum mengikuti amalannya tadi, Syaidul Istighfar baca tadi, duduk insya Allah Allah meridhoi amalan itu. Nah, jadi sementara kalau dari Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya,
Ya. Kalau makhluk yang bersifat korin menjanjikan kefakiran, duduk. Ya. Kalau Allah menjanjikan ampunan. Ya. Karunia ampunan Allah itu berupa hati yang lembut, jujur, patuh kepada perintah Allah. Jadi bisa mengikuti perintah malaikat. Kemudian mementingkan akhirat yang diterangkan tadi, daripada dunia, tapi tidak ditinggalkan, ambil yang dunia juga. Yang halal tentunya. Serta pertolongan Allah agar tidak terpengaruh gangguan jin korin yang berusaha menyesatkan manusia. Ya. Istidlal dalil jin korin benar. Dikuatkan lagi. Keberadaan jin korin dalam Al-Quran maupun hadis, Allah berfirman di Kaf ayat 27, baca tuh. Itu dia istidlal dalilnya. Dikuatkan lagi. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Yang menyertai dia berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Ini kata korin yang menyertai korin dulu kan, ya kan? Itu jin setan. Korin yang ada pada manusia, yang menyertai manusia ngomong, ya Rabb kami, aku tidak menyesatkan. Korin itu nggak menyesatkan, tapi diizinkan untuk menyesatkan, tidak? Hei, jangan salah persepsi ini. Korin itu makhluk jin taklid. Kata Allah suruh nyesati manusia, nyesati dia. Iya kan? Iblis itu sangat tauhid. Bingung nih. Makanya jangan ikutin iblis, betul kan? Karena mungkin nggak jelek. Nah, ini kok kelas belum. Enggak supaya paham. Allah izinin dia nyesati manusia itu. Iya, maka doa kita minta izin Allah. Sementara kita jelek, ridho. Allah izinin kalau begitu. Ya. Jadi ya Rabb, aku tidak menyesatkan. Saya disuruh menyesatkan karena perintahmu, betul kan? Ya, supaya muji orang manusia. Tapi dia yang tidak nurut dari perintah Allah. Dialah yang berada dalam kesesatan, betul kan? Nah, itu gunanya takdir. Sampai sini selesai. Maksudnya paham kenapa diciptakan korin? Paham kenapa diciptakan iblis? Paham ya? Nggak mungkin ada manusia yang diuji kan? Jadi dia nggak tahu, dia nggak tahu susah. Ternyata makhluk kemarin antum, bukan tetangga, bukan duit, bukan pacar, antum tahu nggak? Tuntas kita, hantam aja korin ini ya. Yang tadi atributnya, nggak usah dikirim. Wah enak ini hidup bahagia kalau ada rumah, kacau. Bukan begitu. Alhamdulillah. Tafsir Ibnu Katsir, ulama Ibnu Abbas kadang mengatakan al-basyaruhum syayatinun mukasyahatun lil murafaqatil basyari. Yang menyertai manusia adalah sifat setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Ulama sepakat, jumhur ulama.
Sampai-sampai Rasulullah bersabda, hadis dari Ibnu Mas'ud, kullu wahid minkum baita alaihi qarina min jama'atil jinni. Sahih. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping kembaran dari golongan jin. Walaupun dia ulama wali sekalipun, tetap ada jinnya. Ayo, yakin gak nih? Nah, para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau bersabda, biman fihim anna kullu ma fil amri Allah a'annana ni Allah ihadaihi fatanna qal islama lidalika lam yamurni illa bil khairi. Termasuk saya, kata Nabi, biman fihin anna, hanya saja Allah membantuku menundukkannya. Boleh kita amalkan menundukkannya, boleh. Sehingga dia masuk Islam. Ini yang gak bisa. Antum mau ngorin ini Islam, mabuk antum. Wali pun susah itu, betul. Kecuali Nabi. Kalau antum bisa mengislamkan korin, antum maksum. Setuju? Kan paham ilmunya tuh. Wali kutub sekalipun gak bisa ngislamin korin. Cuman satu yang bisa ngislamin korin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah maksum. Nah ini ya. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Lidalika lam yamurni illa bil khairi. Setuju? Hadis riwayat Muslim. Semua ini hadis yang populer, tapi penegasannya harus jelas. Nah, jadi tugas jin korin apa? Tadi udah disinggung kan? Tugas jin korin adalah membisikkan keburukan kepada manusia, mengajaknya pada kesesatan. Allah izinin. Sampai-sampai Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis riwayat Imam Muslim tersebut. Terdapat peringatan keras terhadap antum semuanya di kehidupan sekarang, terhadap godaan jin itu yang ada pada diri antum dan bisikannya. Nabi memberitahu kepada para sahabat, jin korin mengiringi bersama manusia selalu sampai antum ajal. Disinilah agar manusia waspada, waspadalah gitu. Itu yang eroknya, waspada. Sebisa mungkin menolak bisikannya. Nggak bisa bro, kalau nggak ngikuti ajaran tadi. Bayar dong, alhamdulillah tahu kan ilmunya kan. Bayarnya pakai apa? Al-Fatihah. Ini enggak kerja pula bahagia katanya. Enggak, udah kerja nggak bahagia antum kalau ingin melin ini. Setuju nggak? Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid mengatakan tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, menggoda, membisikkan keburukan kepada manusia dan Allah mengizinkannya, tidak meridhoinya. Godaan dari jin korin akan semakin melemah seiring bertambah kuatnya iman antum dengan ayat-ayat tadi. Semakin melemah, walaupun ngebisikin antum siul-siul aja, ya nggak akan ngikutin. Kalau kuat level iman antum pada yang diterangkan tadi. Duduk kan nih. Jadi perlu kan ini? Biang kerok kehidupan kan ini nih. Iya kan? Betul kan? Oh, ngaji ilmu bakar jin. Kecil. Semua selesai ini. Ya. Selesai nggak? Menaikkan level iman antum dalam menjalani kehidupan adalah sebagai berikut menurut tuntunan syariah. Mau? Mau? Mau dinaikin level antum?
imannya supaya apa? Melemah korin diri antum. Ya, mau kan? Nah, ini kita tutup kaji ya, jangan panjang-panjang kajinya. Cara menaikkan level iman adalah secara terapi, ini memerlukan pengawasan guru. Sasarannya untuk korin tadi. Berada pada terapi tasawuf, terapi torekot. Caranya, amalannya. Ada tingkatan-tingkatannya ya, tingkatan awal dulu yang harus dilalui. Yaitu pertama, takali, catat. Apa? Takali. Apa itu takali? Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu arti takali. Seperti ayat-ayat yang disebutkan di awal tadi. Tadi kan ada tuh sifat-sifat, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan marah, gitu ya. Nah, itu takali namanya. Dua, naikkan tahali, isi diri dengan sifat-sifat terpuji, ya, ikuti bisikan yang baik. Nah, yaitu dengan amal kebajikan, tadi ayatnya ada, ya, amal kebajikan, adil, bijaksana. Ketiga, tajali, kenali Allah. Kenyataan Tuhan, makrifatullah. Kenali Tuhan. Dekatkan Tuhan. Zikir, zikir, zikir. Duduk. Itu naik level antum dan akan turun kekuatan korin yang ada di diri antum. Kita bahas secara singkat kali. Mengosokkan diri dari sifat-sifat tercela, usaha mengosokkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam bentuknya dan berusaha menundukkan dorongan hawa nafsu. Itu banyak di syariat. Yang menurut kaum sufi, kemaksiatan itu pada dasarnya dibagi dua. Yang lebih tinggi levelnya maksiat itu ada dua. Ada maksiat lahir dan ada maksiat batin. Perbedaannya, maksiat lahir, segala perilaku tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir, tangan, mulut, mata. Maksiat batin, segala perilaku yang tercela yang berbuat di anggota batin, yaitu hati, kolbu, niat, prasangka baik. Bagi seorang guru paham itu. Ya. Maksiat lahir, maksiat batin udah tahu. Al-Quran menginformasikan bahwa metode yang sangat afdol manjur untuk mengatasi perasaan berdosa. Tadi sudah, kalau sudah berbuat dosa amalannya ada. Kalau masih timbul perasaan dosa, yaitu dengan tobat. Betul? Tobat. Nah, tobat nanti baca sendiri. Dasar firmannya An-Nisa 146. Ya. Dasar niatnya An-Nasr ayat 3. Baca sendiri. Jadi inti dari ayat tobat itu, kalau timbul masih perasaan dosa, ada tobat. Tobat itu secara singkat istighfar. Ya, dasarnya gitu. Nabi aja yang sudah masuk masih tobat 100 kali. Bukan merupakan batasan 100 kali ini, akan tetapi menunjukkan banyaknya Nabi bertobat. Padahal dia masuk, masa kita nggak mau? Itulah yang penting Andung sampaikan. Sudah itu ada yang disebut metode, kalau belum bisa juga mengasingkan diri dari keramaian orang dulu. Itu yang disebut kalwat, betul? Nah, kalau belum bisa juga, ya. Contoh, kalau kita ketagihan narkoba nggak kalwat, tetap aja kan tuh mabok. Betul kan? Itu namanya kalwat, ya. Selalu dalam bimbingan pengawas. Sudah itu evaluasi sama si pengawas itu. Kedua, tahali yang kita mesti pahami. Tadi takali, menghiasi diri dengan sifat terpuji setelah kita tobatnya ada. Menghiasi diri dengan sifat sikap perbuatan yang baik lah, gitulah bahasa besarnya. Dasarnya mana? Banyak. Yang terkari tajali. Yang tertajali itu jelas perlu bimbingan taklim pada orang-orang yang paham makrifatullah. Ya. Di antara yang mesti dipahami adalah untuk amalan sendiri, gangguan dari korin, pahami sholat. Terapinya ada di sholat. Rukun Islam kedua merupakan ibadah yang paling utama, wajib hukumnya, karena salah satu sholat ada perintahnya untuk menundukkan korin. Paham ya? Jadi sholat itu untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk menahan korin jangan
jangan kuat. Wajib hukumnya. Itu jadi udah paham di sini. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Di antaranya silakan baca Al-Ankabut 45, Al-Ma'arij 19, 24, Al-Alam 14, 15, Al-An'am 162. Nanti baca aja sendiri. Ya. Jadi sholat kewajiban untuk, bukan untuk Allah, untuk antum. Karena antum ada ujian Qorin tadi. Jangan lupa sholat, maka diwajibkan. Pertama, dalam sholat itu ada tingkatannya. Pertama disebut sholat itu, peringkat pertama disebut ta'abud. Ta'abud apa artinya? Udah gua sholat ta'abud, menggugur kewajiban aja. Yang kedua, takarub, tingkatan sholat. Sholat merupakan jalan, sholat merupakan tarekat menuju kepada Allah, meminta pertolongan, menaikkan iman level, mengurangkan Qorin. Yang ketiga, tahakuk, tingkatan sholat. Apa itu? Memandang sholat sebagai cara mencapai makam hudur, merasakan kehadiran Allah, gaibah, hilangnya kesadaran terhadap selain Tuhan, wuslah, bertemu dengan Rabb, dan musyahadah, menyaksikan Rabb secara batin. Karenanya sholat merupakan sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah dari berbagai persoalan kesusahan hidup yang sangat sulit dihadapi. Karenanya Allah berfirman tutup kaji di Al-Baqarah 45, dibaca. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa berat? Karena kita nggak tahu ilmunya. Ilmunya tadi. Khusyuk itu saya tadi. Yang kedua ya, dibaca ya. Ini terkait masalah pertolongan kita pada sholat, sabar dan khusyuk sholat. Yang kedua dibaca ayat yang sama, surat yang sama, ayatnya 153. Tadi 45. Al-Baqarah juga. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Sampai kenapa sholat nggak merubah? Karena nggak paham runutnya, ya. Nah, karenanya ibadah sholat termasuk aktivitas yang paling berpotensi menguatkan level iman, mengurangi potensi kekuatan Qorin, menenangkan hidup, membahagiakan hidup. Jangan ditinggal, robah terus. Tepat waktu, pahami ayat-ayatnya, di mana kita meminta pengertian sujud, kenapa ruku, kenapa tegak. Karenanya sholat akan bisa mencegah, kalau sudah paham pelakunya, orang yang sholat, dari perbuatan dosa. Betul? Mendatangkan obat untuk hati, obat untuk fisik juga. Nggak percaya sudah lah. Menghindarkan dari berbagai penyakit fisik, menerangkan hati, ilmu pelet paling tinggi. Gitu aja. Sholat itu tadi, tapi sholat yang gimana? Membuat organ tubuh menjadi semangat, dan paling penting
mendatangkan rezeki. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam